Selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu dalam ibadah malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 153. Ya Allah Tuhan kami sungguh bersyukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Malam hari ini kami akan beribadah bersama keluarga. Kami letakkan ibadah malam hari ini hanya di dalam tuntunan tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pewartaan dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita agar firman Tuhan yang kita akan baca sungguh dapat kita pahami. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami datang kepadamu tiap-tiap keluarga di malam hari ini, menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memelihara kami dengan sungguh ajaib. Kami boleh menikmati hidup seperti yang kami rasakan dari hari ke hari hingga saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Ya Bapa, malam hari ini kami sekeluarga berkumpul untuk bersama-sama memanjatkan syukur lewat ibadah kami malam ini. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu ya Allah lewat firman-Mu. Tuntun, arahkan hati dan pikiran kami, agar dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami beroleh hikmat, pemahaman yang benar akan firman-Mu, dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengar. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar dari pemberitaan firman pada malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Jauhilah, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan perempuan itu sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara disilakan duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara baik secara pribadi maupun keluarga demi keluarga saat ini ketika menyaksikan tayangan ini berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Itu hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita dalam kondisi sakit tentu memang tidak nyaman, ya. Kemudian yang kedua, ketika hati kita tidak dalam damai sejahtera, apapun yang kita lakukan tidak akan ada manfaatnya. Sekalipun itu yang kita sebut dengan ibadah. Penting bagi kita semua untuk sungguh-sungguh merasakan dan menikmati Tuhan hadir di hati dan di pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan menikmati kehadiran Tuhan lewat firman-Nya, sebagaimana bagian Alkitab yang tadi kita baca, yang menceritakan tentang seorang ibu yang meminta pertolongan dari Tuhan Yesus karena anak perempuannya kerasukan. Bapak Ibu, saya pribadi belum pernah merasakan bagaimana sih kerasukan itu ya, tapi berdasarkan cerita dan pengalaman orang lain, kerasukan itu tidak bisa mengontrol dirinya. Tapi di sini digambarkan si ibu dari anak perempuan yang mengalami kerasukan itu sangat tersiksa. Saya tidak tahu apakah yang membuat sehingga begitu beratnya, sehingga dorongan yang sangat kuat dari dalam diri si ibu ini bahwa anaknya harus dilepaskan dari kungkungan kuasa yang membelenggu dia dalam keterikatannya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, sangat menyentuh hati ya. Kisah ini sangat menyentuh hati bukan karena kalau orang yang sedang dalam penderitaan pasti membutuhkan kelepasan dari penderitaan itu. Tetapi bagaimana sikap
seorang perempuan Kanaan ini yang juga perlu kita perhatikan di sini Bapak Ibu, bahwa Kanaan itu kan daerah atau wilayah yang dianggap oleh orang Israel sebagai orang kafir, ya, orang yang tidak percaya pada Tuhan dan cenderung untuk tidak dijadikan sebagai kawan dalam pergaulan sehari-hari. Orang Kanaan disingkirkan dan mereka terasing dari hubungan sosial dengan sesama, gitu ya. Dan perempuan ini mewakili masyarakat atau orang yang terpinggirkan. Sisi kedua adalah bahwa dia saat itu dalam kondisi yang sangat tertekan karena anak yang tentu pasti seorang ibu pasti sangat mencintai, tapi dia tidak bisa menolong anaknya karena sakit ataupun penderitaan yang dialami oleh anaknya ini tidak bisa disembuhkan hanya oleh orang-orang yang biasa, ya, dalam tanda kutip gitu. Tapi dia mendapatkan kasih Tuhan dalam perjumpaan perempuan Kanaan ini dengan Yesus. Yang menarik Ibu Bapak dan Saudara, sikap Yesus ketika perempuan Kanaan ini datang mendekat kepadanya. Di ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wah, ini tentunya sesuatu hal yang menjadi pertanyaan, ya, kenapa sikap Yesus begitu? Bukankah Yesus harusnya menyambut dengan sukacita karena ada orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat, maka harusnya Yesus dengan sukacita, dengan tersenyum mungkin, ya, dengan antusias begitu, ya. Tapi reaksi Yesus di situ dikatakan bahwa Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu kemudian dengan sigap murid-muridnya menangkap sikap Yesus itu dengan bereaksi bahwa lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, pasti ini juga kalimat ini perlu mendapatkan perhatian kita, ya. Berteriak-teriak berarti ada sikap yang tidak nyaman, namanya juga sikap yang tentunya yang kebanyakan kita bisa terima adalah ya sikap yang sopan, sikap yang wajar gitu, ya, tidak teriak-teriak. Tapi dari sikap si ibu ini tentu sudah menimbulkan antipati dulu gitu, ya, dari orang lain gitu. Nah, mungkin Yesus juga bereaksi seperti itu. Tetapi apa yang sebenarnya melatar belakangi sikap Yesus sehingga dia tidak antusias, tidak dengan sukacita menyambut ibu ini, bahkan ia dikatakan di sini ia diam saja, tidak menjawab. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu, seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa pandangan orang Yahudi atau orang Israel, orang Kanaan ini tidak patut untuk dijadikan sebagai kawan karena dianggap kafir, ya. Nah, Yesus mewakili pandangan itu yang masih dipegang dengan sangat kuat gitu, bahwa orang Kanaan ini nggak perlu dijadikan kawan, apalagi kalau dia datang mendekat, ya jauh-jauhlah begitu, ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang untuk umat Israel ini. Menjadi penekanan, yaitu bahwa sikap Yesus mewakili kebanyakan orang Israel bahwa mereka hanya mau bergaul, mau bersosialisasi hanya dengan orang Israel, tidak dengan orang Kanaan. Kemudian di ayat selanjutnya kita perhatikan Bapak Ibu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Sikap perempuan ini pantang menyerah. Walaupun sikap antipati sudah ditunjukkan oleh Yesus bahkan juga murid-muridnya. Kalaulah si ibu ini, si perempuan Kanaan ini memiliki sikap yang mudah menyerah, mudah putus asa, pasti dia sudah pergi menjauh. Karena dia melihat bagaimana responnya tidak diterima di situ, bahkan dianggap anti gitu, ya. Mungkin kalau kita ada di situ pada saat itu juga mungkin kita udah langsung nyerah gitu, ya Bapak Ibu, ya. Kita udah langsung pergi menyingkir jauh-jauh gitu, ya, karena percuma aku ada di situ begitu. Tapi yang menarik,
yang patut menjadi perhatian kita adalah sikap perempuan Kanaan ini. Dia tidak menyerah. Bahkan di ayat selanjutnya Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini satu ungkapan yang berlaku pada waktu itu ya, bahwa roti itu kan makanan pokok ya Bapak Ibu yang pasti dibutuhkan oleh semua orang. Dan tapi terutama diberikan kepada yang prioritas, dalam hal ini anak-anak. Tapi kemudian diberikan kepada anjing, artinya sikap Yesus itu mau menunjukkan aku akan memberikan yang terbaik kepada yang tepat. Roti itu kan kebutuhan yang terbaik, diberikan kepada anak, itulah yang tepat. Tapi ini diberikan kepada anjing. Ini ungkapan yang kasar. Ya, kalau kita hanya menangkapnya sepintas ya. Kok Yesus menyamakan dengan itu? Apa yang mau Tuhan Yesus maksudkan dengan ungkapan atau pepatah atau peribahasa itu ya, ungkapan yang dipakainya untuk menggambarkan hubungan antara Yesus dengan perempuan Kanaan itu, bahwa harusnya roti diberikan kepada anak-anak yang diprioritaskan. Karena itu adalah makanan yang sangat dibutuhkan, tapi kok dikasihkan ke anjing, berarti kan anjing seharusnya nggak membutuhkan prioritas ya kan. Kalau ada sisa-sisa makanan ya barulah. Gitu. Tapi kalau nggak ada sisa ya si anjing pasti akan harus tahan lapar gitu ya, karena dia memang bukan yang utama hidup gitu. Tapi apa reaksi perempuan Kanaan ini? Dia mengatakan di ayat selanjutnya, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia menggambarkan bagaimana sekalipun remah-remah pun nggak apa-apalah gitu. Sekalipun tidak menjadi yang utama atau yang prioritas, tidak apa-apa. Yang penting aku dapat remah-remahnya pun aku bisa mendapatkan kelegaan. Aku bisa mendapatkan solusi, jalan keluar dari apa yang aku butuhkan saat ini. Sikap rendah hati perempuan Kanaan inilah yang kemudian mengetuk hati Yesus. Dan di ayat selanjutnya, Yesus pun berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan apa kemudian peristiwa kejadian selanjutnya? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Melihat kesungguhan, keseriusan, kegigihan perempuan ini, Yesus pun kemudian tergerak untuk mencurahkan berkat-Nya bagi dia. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita ada di minggu-minggu Epifani. Minggu-minggu di mana kita menghayati Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid, kepada orang-orang sekitar yang ada di seputar kehidupannya pada waktu itu dengan karya-karya ajaib yang luar biasa. Dalam penghayatan kita di minggu-minggu Epifani ini, kita sebagai umat Tuhan diajak untuk merasakan dan menikmati kehadiran Yesus dalam kehidupan kita secara langsung. Bukan hanya sebatas angan-angan, bukan hanya sekadar teori-teori yang kita tahu, tapi rasakan langsung, nikmati langsung karya Yesus yang kita boleh nikmati hari demi hari hingga detik ini. Oleh sebab itu dalam penghayatan kita di Minggu Epifani ini, terwakililah perasaan dan keberadaan kita seperti perempuan Kanaan tadi. Bahwa kita sangat-sangat membutuhkan kasih Yesus. Kita tidak berdaya di luar Tuhan. Tetapi harus seperti apakah kita menghayati kebutuhan kita akan kasih Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Segigih apakah kita? Apakah seperti perempuan Kanaan ini? Atau seperti yang tadi saya katakan, kalau kita mendapatkan
respon yang tidak seperti yang kita inginkan, pasti kita udah pergi duluan. Pasti kita udah jauh-jauh dari kondisi atau keadaan itu. Tapi sikap perempuan Kanaan itu tidak seperti apa yang kita lakukan, kebanyakan kita ya Bapak Ibu. Kita langsung mengambil sikap, langsung bereaksi gitu. Tanpa ada upaya dalam diri kita, mungkin Tuhan ingin kita lebih gigih lagi. Mungkin Tuhan ingin supaya kita lebih sungguh-sungguh dalam menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti perempuan Kanaan ini. Dia sangat mencintai anak perempuannya. Dia sangat ingin anak perempuannya ini terlepas dari belenggu kerasukan yang membuat anak ini tidak berdaya, tidak bisa mengendalikan diri. Hidupnya seperti ada tapi sebenarnya tidak ada gitu ya. Pokoknya semua hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang dalam kondisi seperti itu ya tidak seperti manusia pada umumnya. Sedemikian besar kerinduan dan harapan dibuktikannya lewat sikapnya, walaupun di awal dia mendapatkan penolakan bahkan, sikap yang tidak welcome, tidak disambut dengan sukacita, reaksi yang tidak seperti yang diharapkan, tapi dia tidak putus asa. Tapi ibu ini tetap berupaya dan berusaha terus bagaimana caranya untuk mengetuk hati Yesus demi cintanya kepada anaknya yang didorong oleh iman yang teguh. Bapak, Ibu, saudara, keluarga-keluarga, Jemaat Efata, dan Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita pun juga haruslah demikian. Tuhan menghendaki sikap yang sungguh-sungguh, bukan yang main-main, bukan yang cuma sekedar kita kenal Yesus, kita tahu akan kasih-Nya, Ia telah lahir di dunia, hanya itu. Tetapi bagaimana penghayatan akan kehadiran Yesus dalam setiap sisi kehidupan kita. Hal itu mungkin yang masih harus kita selalu tingkatkan, rasa kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita, keluarga kita. Sehingga setiap apapun tantangan kehidupan yang kita alami, kita tidak mudah putus asa, tapi terus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dari kasih Yesus. Seperti sikap perempuan Kanaan tadi. Dia nggak putus asa, dia tetap mengetuk kemurahan hati Tuhan untuk anak yang dicintainya. Yang tentu dampaknya juga dirasakan oleh ibu ini. Siapa sih ibu yang tega melihat anaknya menderita? Pasti dia berupaya, kalau boleh, dia sajalah yang mengalami itu, anaknya nggak usah gitu ya kan. Tapi apa yang terjadi? Upaya yang didukung juga dengan kesungguhan berbuah manis. Begitu juga kita dan keluarga kita semua. Kita mengharapkan kebahagiaan tentu bukan hanya segelintir keluarga kita. Papa, mama, atau suami, istri nyaman-nyaman saja, tapi anak ternyata tidak merasakan demikian. Harusnya sebagai orang tua, sebagai keluarga, satu kesatuan, kebahagiaan itu kita nikmati. Begitupun juga dalam konteks hubungan kita lebih luas dengan keluarga besar kita. Tentu setiap anggota keluarga itu juga harus membangun sikap yang penuh kasih. Jangan hanya kepada keluarga inti kita, lalu keluarga saudara kita tidak peduli. Tentu tidak demikian. Sama-sama kita berupaya dan berusaha berjuang supaya kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan berkat itu boleh dinikmati oleh semua orang. Maka lewat firman Tuhan ini kita juga diingatkan untuk tidak egois salah satunya. Bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang bisa dinikmati itu adalah harus dimiliki oleh semua orang. Karena Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menderita, terkungkung dalam penderitaan. Dia harus merdeka, dia harus bebas dari segala kungkungan. Tapi bahwa faktanya ada orang-orang di sekitar kita yang tidak dapat menikmati kondisi seperti itu. Lalu apakah kita berdiam diri? Tidak peduli?
Karena yang penting kita aman-aman saja, mau orang lain susah, menderita, kita tidak peduli. Tentu tidak demikian. Tetapi bahwa mengharapkan kondisi itu semua baik, semua boleh berjalan mulus, juga butuh perjuangan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga-keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mau menguatkan kita semua, keluarga demi keluarga, baik kita sebagai suami atau sebagai istri, apakah kita sebagai orang tua atau sebagai anak, atau sebagai apapun kita di dalam rumah tangga kita. Mari kita belajar dari sikap ibu atau perempuan Kanaan ini, bahwa dia merasakan betapa tidak berartinya dia ketika anaknya menderita. Dia ingin kalau dia bebas dari penderitaan, anaknya pun juga harus bebas dari penderitaan. Walau untuk itu tidak serta-merta anaknya akan dapat kebahagiaan atau bebas, harus ada usaha. Dan usaha yang kuat didukung dengan iman, percaya, dan keyakinan yang kuat berbuah manis baginya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga anaknya. Kerinduan akan damai sejahtera Tuhan bagi dia dan seisi keluarganya pun diberkati oleh Tuhan ketika anaknya dipulihkan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua tidak hanya berangan-angan bahwa keluarga kita akan selalu hidup dalam berkat Tuhan, tapi juga dibutuhkan iman yang teguh dan hadirkan Tuhan senantiasa untuk berkarya dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini meneguhkan iman kita untuk tetap terus membangun relasi yang baik antara kita dengan Tuhan dan seisi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikuti yang hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam keleliman, jalan kami aman. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami baca dan hayati ya Tuhan. Perjuangan hidup setiap manusia adalah hidupnya tak kekurangan apapun. Baik itu menyangkut kebutuhan materi, kebutuhan pangan, sandang, juga kebutuhan akan ketentraman hidup dan kesehatan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, dibutuhkan kesungguhan yang serius, seperti kisah yang kami telah baca. Tuhan menghendaki orang yang datang kepadanya, yang memohon kepadanya, harus memiliki dasar iman yang sungguh. Biar firman-Mu Tuhan, sungguh kami hayati, menjadi pedoman dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, sehingga kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sungguh-sungguh kami rasakan. Sehingga kami beroleh kelegaan meskipun tantangan dan pergumulan harus kami hadapi. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan lewat penghayatannya sambil terus menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan memelihara dan menjaga kekuatan iman percaya kami kepadamu. Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang setia menopang menjaga kehidupan anak-anak-Mu karena Roh Kudus bekerja dalam diri setiap orang percaya. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah kondisi yang berat saat ini Tuhan, dampak dari pandemi. Kami mohon Tuhan berkatilah pemerintah kami.
baik presiden, wakil, para menteri, para kepala-kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Tuhan berkati agar setiap langkah yang mereka kerjakan dalam upaya untuk menangani dampak dari pandemi ini sungguh berbuah baik. Berkati setiap unsur masyarakat agar mendukung apa yang dilakukan upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak dari pandemi ini. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa agar Indonesia rukun, harmonis, sikap toleransi terjaga dengan baik dalam menghargai antar umat beragama, antar etnis yang berbeda, tetapi kami boleh hidup rukun dan saling menghargai. Berkati ya Tuhan semua para pelaksana kebijakan. Biarlah mereka bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Sikap yang mengayomi masyarakat terlebih di tengah masa-masa yang sulit saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk upaya penanggulangan bencana yang saat ini melanda negeri kami. Baik gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir bandang di Kalimantan Selatan, dan juga berbagai musibah lain yang saat ini dihadapi, bahkan juga masih dilanda ketakutan akan bahaya bencana yang mungkin saja tiba-tiba bisa kami hadapi. Berkati pemerintah daerah ya Tuhan, agar cepat tanggap untuk membantu masyarakat di dalam menghadapi bencana alam. Teristimewa ya Tuhan di Sulawesi Barat, di mana bantuan begitu amat sulit diterima oleh rakyat ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, berkatilah semua yang terlibat di sana untuk menangani bantuan-bantuan kepada masyarakat, baik logistik, juga kebutuhan sehari-hari makan, minum. Semua itu ya Tuhan bisa diberikan dengan baik lewat orang-orang yang terlibat di sana. Begitupun juga ya Tuhan, sikap-sikap yang harus dibangun oleh kami dalam menyikapi bencana alam yang bukan hanya disebabkan oleh karena faktor alam, tapi juga oleh karena faktor manusia, karena tidak mampu menjaga, melestarikan lingkungan hidup yang akhirnya berdampak buruk bagi masyarakat. Biarlah pembelajaran juga boleh berlaku bagi bangsa ini Tuhan, untuk semakin bijak dalam menata, mengelola kekayaan sumber daya yang Tuhan anugerahkan berlimpah bagi bangsa ini, tapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Doa kami juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pengungsian. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, penderitaan mereka, akibat rumah mereka yang hancur karena musibah ini. Mereka yang kehilangan harta benda sanak saudara, ya Tuhan, Engkau hadir di tengah kepedihan hati mereka. Biarlah di masa ini Tuhan, mereka boleh membangun semangat kembali untuk menata kehidupan mereka, menyongsong hari depan yang pasti ada jalan yang terbaik karena Tuhan memberikannya dengan penuh kasih. Begitupun juga ya Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah fungsi gereja tidak hanya untuk lingkungan ke dalam, tapi juga kepeduliannya kepada sesama, lewat perhatian, lewat kasih yang boleh nyata diberikan bagi sesama. Secara khusus ya Tuhan, untuk gereja Tuhan, GPIB Jemaat Efata, berkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang kami kerjakan ya Tuhan. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan di atas segala apapun yang kami boleh lakukan. Karya layan kami, biarlah kami persembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati semua pihak, semua anak-anak Tuhan, baik para presbiter, unit-unit misioner, pelkat, komisi, panitia, semua unsur yang ada ya Tuhan, tanpa terlewatkan satupun. Jemaat-Mu ya Tuhan, Kau berkati persaudaraan kami, agar kokoh teguh beralaskan kasih Kristus yang mengikat kami satu dengan yang lain. Ya Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan
semua program kegiatan di Jemaat Efata, baik itu yang melibatkan sedikit orang karena faktor kondisi pandemi saat ini. Biar semangat kami tidak pudar, tapi tetap kuat untuk penata layanan di tengah gerejamu, ya Bapa. Jemaat Tuhan, kami mohonkan Tuhan berkati, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, suami, istri, bahkan orang tua lanjut usia. Berkati ya Tuhan, agar kehidupan kami penuh dengan damai dan sejahtera-Mu. Berkati saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh akibat sakit, penyakit. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan sehingga kelegaan boleh dirasakan saudara kami. Begitu juga saudara kami yang terdampak COVID-19 yang harus isolasi, baik secara mandiri di rumah, juga di rumah sakit. Tuhan, Engkau berikan pemulihan. Begitupun juga jemaat Tuhan yang mengalami dampak ekonomi dari pandemi ini, pekerjaan yang hilang karena di PHK, dirumahkan, usaha-usaha yang mengalami penurunan omset dan sebagainya. Kami serahkan hidup kami ya Bapa ke dalam kuasa-Mu. Kami yakin percaya Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Tuhan pasti akan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan. Kami serahkan hidup kami baik pribadi, keluarga, persekutuan jemaat-Mu, bahkan bangsa dan negara ke dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati persembahan kita.
juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Engkau memberi kami karunia dan talenta untuk bekerja dan saling membantu dan menopang guna membangun hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Engkau telah membuat usaha dan kerja kami berhasil. Kepadamu kami persembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu, guna menopang pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita melanjutkan karya hidup kita dengan terus menyertakan Tuhan Yesus sebagai pedoman, maka apa yang kita lakukan dimanapun, semua itu ada dalam berkat-Nya. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya.